Market akhirnya mendapatkan jawaban, setidaknya salah satu jawaban yang penting, yaitu data non-farm payroll yang relatif lebih lemah. Tentunya kalau Anda menyimak dengan apa yang kita ulas di hari Jumat kemarin, harusnya kita tidak terjebak dalam pola yang sempat terjadi penurunan. Melainkan justru harusnya menjadi positif karena seperti yang diduga, hasil yang kita dapatkan justru mengalami penurunan, bahkan ada revisi. So, kira-kira dengan dampak non-farm payroll, termasuk juga dengan statement-statement yang mungkin akan ada minggu ini, apakah ini berarti semakin luas, semakin bisa diharapkan untuk terjadi pemangkasan atau tidak? Itu akan kita coba lihat dari ulasan berikut ini. Oke, inilah review NFP yang kemarin sempat kita bahas sebelum kita membahas tentang outlook dari grafik ya. Outlook dari NFP kita sudah sempat sampaikan bahwa reviewnya kalau misalkan kita lihat dan kita compare dengan apa yang terjadi di tahun lalu, di tahun 2003, kurang lebih kita mendapatkan kesamaan. Ya, setidaknya angkanya mungkin tidak terlalu jauh berbeda, tapi saya tidak akan menunjukkan kepada angka. Melainkan apa yang terjadi di periode 2023 saat Juni ke Juli yang kecenderungannya memiliki data non-farm payroll yang kecenderungannya turun. Dan itu kembali terjadi. Setelah kita lihat kemarin, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, kita dapatkan penurunan dari level 272.000 menjadi 206.000. Yang sangat mengagetkannya adalah revisinya cukup tajam, teman-teman. Jadi dari 272 ternyata revisinya sampai ke 218.000. Ya, setidaknya ini mirip-mirip lah ya dengan apa yang kita bahas ataupun kupas, bahwa ada kecenderungan untuk memiliki pola ataupun pengulangan yang sama seperti tahun lalu. Dan ini berarti at least kita punya kesimpulan sementara bahwa lagi-lagi seasonal atau bahkan menjelang pertengahan tahun atau memasuki semester kedua, memang kenyataannya data pekerjaannya relatif lebih longgar. So, 206.000 sebetulnya angkanya tidak terlalu jauh berbeda dengan ekspektasi yang ada di 190 ataupun 191.000. Nah, jadi kalau lihat seperti ini, mungkin Anda akan bertanya-tanya, angkanya tetap lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi kenapa dolarnya cenderung melemah? Kembali lagi, waktu hari Jumat kita juga sempat membahas bahwa kalau misalkan ada kecenderungan penurunan, mau itu di 200.000 ataupun bahkan 210.000, at least perhatikan juga dengan data tingkat penganggurannya. Ternyata tingkat penganggurannya melonjak sampai 4,1%. Dan itulah yang membuat kenapa akhirnya dolar menyerah dan akhirnya dia turun kembali. Walaupun di awalnya dia sempat menekan emas. Nah, inilah kesimpulan yang kita sudah dapatkan, teman-teman. Artinya dalam hari ini, berarti kita akan mendengarkan dari apa yang akan disampaikan oleh Powell ataupun bahkan dalam FOMC meeting di akhir bulan ini, 30 dan 31 Juli. Nah, sementara itu, reporter Wall Street Journal, Nick Timiraos, yang juga kita kenal sebagai Fed Watcher, mereka mengatakan bahwa kemungkinan Fed tidak akan memangkas walaupun dengan hasil NFP kemarin. Ya, ini persis dengan apa yang kita juga sampaikan bahwa hasil NFP apapun hasilnya, termasuk dengan data CPI minggu ini, kemungkinan itu tidak cukup untuk mendorong ataupun mengatakan Fed melakukan pemangkasan di bulan Juli. No, kita tidak pernah mengatakan pemangkasan akan terjadi di bulan Juli, terutama dalam 1 bulan terakhir ya. Dan mungkin waktu itu kita sempat mengatakan ada prediksi ataupun perkiraan yang menyebut Juli ataupun September. Nah, tapi semakin ke sini, semakin mengarah kepada Juli kayaknya berat, tapi September semakin terbuka. Itu pula yang coba disampaikan oleh Goldman Sachs dan juga beberapa institusi bank lainnya. Nah, oleh karena itu, menurut Nick Timiraos ini kelihatannya bisa memancing ataupun memicu supaya Fed akan membahas, setidaknya mereka akan memperdebatkan ataupun membahas atau istilahnya diskusi tentang kemungkinan mereka akan melakukan ataupun terbuka untuk melakukan pemangkasan di bulan September. Jadi artinya pertemuan ataupun FOMC bulan Juli kelihatannya dia akan lebih kecenderungannya membahas mungkin nggak ya September kita lakukan pemangkasan tersebut. Dan itu berarti lagi-lagi faktor yang penunjang ataupun bisa dibilang variabel penentunya untuk minggu ini adalah berasal dari data CPI. Nah, kabar mengejutkan dari putaran kedua pemilu Prancis, teman-teman. Kalau misalkan lihat minggu lalu kita dapatkan keunggulan yang paling maksimal, yang paling utama itu dari partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen. Apa yang terjadi di putaran kedua secara mengejutkan, partai sayap kiri, pilihan ataupun pimpinan dari Mélenchon ternyata menguasai kursi parlemen. Kurang lebih terdapat sampai kurang 183 kursi berbanding dengan 143 yang dicapai oleh partai sayap kanan. Nah, yang mengejutkan lagi sebetulnya di putaran pertama, Marine Le Pen
partainya berkuasa dengan posisi pertama, raihan suara pertama, sementara Emmanuel Macron dan partai pengusungnya itu berada di urutan ketiga. Dan ya ternyata berbalik. Sekarang Marine Le Pen harus legowo dengan posisi urutan ketiga, sementara Macron menyalip naik ke urutan kedua. Dan partai sayap kiri, pimpinan Mélenchon, ternyata berada di putaran ataupun di posisi pertama. Nah, masalahnya adalah yang menjadi topik utama bagi para pelaku pasar adalah kesemuanya ini ternyata tidak menunjukkan raihan suara optimal yang berhak disebut sebagai kemenangan suara absolut. Jadi inilah yang membuat kenapa zona Eropa kelihatannya agak dibayangi ataupun dibebani oleh potensi hang parlemen. Artinya ada parlemen gantung istilahnya di situ yang biasanya kecenderungannya tidak ada partai yang menang mutlak sehingga mengharuskan mereka mungkin berdialog ataupun berdiskusi atau istilahnya melobi-lobi untuk memberikan ya sekedar kerjasama ataupun mungkin lobi-lobi politik untuk saling menjatuhkan. Mungkin dalam hal ini kalau dilihat dari urutannya, maka partai sayap kiri dan koalisi pengusung Macron saat ini sedang berada dalam sisi kerjasama untuk menurunkan ataupun menjatuhkan Marine Le Pen. Nah, itulah yang terjadi pada putaran kedua, sehingga dinyatakan berhasil menekan tingkat suara ataupun raihan kursi yang didapat ataupun dicapai oleh Marine Le Pen. Nah, satu sisi teman-teman, kabar buruknya adalah sebetulnya sayap kiri itu sudah jauh sekali ataupun bahkan dihindari atau tidak disukai oleh partai pengusung Macron. Jadi ini akan sangat complicated. Artinya, kalaupun mereka berhasil untuk menggulingkan ataupun menjatuhkan raihan suara dari sayap kanan, ya tapi bukan berarti mereka akan dengan sangat mudah melakukan kerjasama tersebut di kepemerintahannya. Nah, berarti dalam ini hang parlemen berpotensi untuk mengganggu ataupun memberikan ketidakstabilan yang dikarenakan hal ini juga akan semakin memicu potensi yang bisa dibilang lebih luas lagi, yaitu perdebatan ataupun persinggungan ataupun bersih tegangnya antara parlemen di Prancis dengan parlemen di Uni Eropa. Ini kaitannya kalau dirunut lagi ke belakang, ada aturan terkait dengan masalah fiskal yang disyaratkan oleh parlemen Uni Eropa. Nah, ternyata kalau misalkan sayap kanan ataupun sayap kiri yang berkuasa, mereka itu justru menginginkan pengeluaran yang lebih besar. Dan ini agak kontras dengan apa yang disyaratkan oleh Parlemen Uni Eropa. So, hang parlemen ini akan berdampak negatif secara keseluruhan terhadap zona Eropa. So, mata uangnya gimana? Mata uangnya kemungkinan euro akan berpotensi tertekan. Nah, tapi kenapa sampai saat ini euronya malah cenderung mulai kenaikan? Ya, kembali lagi teman-teman. Topik utama kemarin sampai saat ini masih tidak jauh berbeda, dan nuansa terkait dengan pelemahan US dollar pun itu yang membuat kenapa euro masih tetap dipilih ataupun tetap tinggi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang koalisi ataupun tentang ketidakpastian politik, ternyata juga kita bicara tentang ketidakpastian yang ada di pencalonan presiden di Amerika. Dalam hal ini, posisi Biden ternyata belum aman dan pencalonannya masih bisa direvisi ataupun bahkan diganti. Nah, ketidakpastian inilah yang membuat kenapa US dollar juga kecenderungannya lebih lemah. Sehingga akhirnya orang mungkin berpikirnya sebaiknya memilih kepada euro karena memang secara agregat angkanya relatif murah ataupun dalam hal ini kondisinya masih relatif ya bisa dibilang sudah cukup dekat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Apalagi kalau kita bicara tentang satu negara di dalam satu kawasan, yaitu Prancis. Nah, tapi dalam hal ini juga teman-teman, keraguan ataupun kekhawatiran terkait dengan pencalonan Biden itu berasal dari Partai Demokrat, partai pengusungnya sendiri. Ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan coba lihat apakah Senator Warren berhasil mendapatkan persetujuan dari 8 simbol senator senior di Demokrat untuk meminta, setidaknya secara halus meminta untuk Presiden Biden membatalkan pencalonan. Jadi kalau seperti ini akan relatif lebih smooth kelihatannya tanpa harus mendepak secara paksa. Nah, Biden sendiri sudah kehilangan dukungan di Capitol Hill dan juga termasuk dari para penyokong secara finansialnya. Kita tinggal lihat di sini apakah wakil presiden yang saat ini dipegang oleh Kamala Harris akan naik menggantikan Biden apa tidak dalam hal pencalonan presiden November. Nah, tapi yang juga menjadi catatan penting di sini adalah terkait dengan apa saja ataupun siapa saja yang akan berpidato minggu ini.
Oke, di urutan pertama untuk hari ini, kita akan dengarkan dari Jonathan Haskell. Ini adalah pejabat BOE, Bank of England, yang kemungkinan nggak akan jauh berbeda dari pernyataan-pernyataan sebelumnya terkait dengan kebijakan moneter ataupun suku bunga. Hanya saja di sini, secara kebetulan, karena kita minggu lalu juga sudah dapatkan pemenang dari pemilu Inggris yang dikuasai ataupun dimenangi oleh Partai Buruh, berarti kemungkinannya kalau saya melihat BOE akan memberikan pidato ataupun pernyataan lebih kepada harapan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan yang terbaru. Dan di hari yang sama, hari ini, juga akan disampaikan pidato perdana terkait dengan program apa yang akan diusung oleh Menteri Keuangan terbaru, Rachel Reeves. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatannya saling menunjang ya. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah ada rancangan terbaru program yang diinginkan ataupun diusung oleh Partai Buruh ini, atau misalkan cukup meyakinkan apa tidak terkait dengan program tersebut. Karena sampai saat ini bisa dibilang ekonomi Inggris kecenderungannya masih tetap turut buruk. Nah, sementara besok malam kita akan mendengarkan testimoni dari Jerome Powell. Dan hati-hati, ini adalah testimoni beliau untuk menyampaikan kebijakan moneter semi tahunan yang akan disampaikan di depan Senat Perbankan Amerika. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah setidaknya Powell memberikan kisi-kisi apa tidak. Yang paling tunggu adalah bagaimana pandangan dia terhadap data non-farm kemarin. Nah, walaupun kalau dilihat dari ekonomi kalender kelihatannya ada dua, teman-teman. Jerome Powell di hari Selasa dan Jerome Powell di hari Rabu. Tapi saya sarankan Anda standby dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Powell di hari pertama. Karena biasanya hari kedua kecenderungannya tidak akan terlalu banyak perubahan. Oke, data ekonomi untuk hari ini tidak ada data ekonomi yang terlalu tajam, melainkan hanya tingkat kedua, yaitu dari New York Fed 1 tahun atau Consumer Expectation yang ya untuk 1 tahun ya. Jadi kita akan lihat di sini apakah ada penurunan apa tidak. Walaupun saya tidak berharap ini akan cenderung merubah signifikan ya. Jadi rumor terkait dengan inflasi itu akan sangat sensitif, tapi untuk data nanti malam kelihatannya tidak terlalu, bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh. Nah, jadi perhatian akan tertuju kepada Haskell dari Inggris dan juga kemudian dari Rachel Reeves, Menteri Keuangan Inggris yang terbaru. Dan besok malam berarti Powell, kemudian di hari Kamis kita akan lihat data inflasi Amerika. Oke, berarti nanti sore kita akan coba cek lebih lanjut bagaimana dengan nasib ataupun perkembangan dari pergerakan mata uang lainnya, termasuk juga selanjutnya apa yang terjadi dengan emas.